Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali, salam damai sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, Rabu tanggal 7 Oktober tahun 2020. Bacaan yang pertama mari kita baca di dalam kitab Yesaya pasal 11 ayat 1-10, beginilah bunyinya. Suatu tunas akan keluar dari tumbul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa, dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Bacaan yang kedua mari kita baca di dalam kitab Hosea pasal 3 ayat 1-5, beginilah bunyinya. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan, Allah mereka, dan Daud, Raja mereka. Mereka akan datang dengan gementar kepada Tuhan dan kepada kebaikan-Nya pada hari-hari yang terakhir. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini adalah Tuhan mencintai umat-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari bacaan yang pertama tadi kita melihat bahwa seseorang yang muncul dari keturunan Isai, adalah seseorang yang diurapi Tuhan. Roh Tuhan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Dengan pengurapan Tuhan, Dia akan menerapkan kebenaran, keadilan, kejujuran dan ketegasan dalam kepemimpinannya. Setiap orang akan dituntun untuk mengenal Tuhan, sehingga tidak ada lagi yang berbuat jahat atau berlaku busuk, dan semua orang akan hidup dengan damai. Inilah yang akan dilakukan Tuhan, dan inilah yang diinginkan Tuhan terjadi di tengah-tengah umat-Nya. Bahwa pada suatu saat, umat-Nya akan berpaling kepadanya, dan hidup di dalam damai. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari bacaan yang kedua tadi kita melihat bahwa Tuhan memerintahkan Hosea untuk mencintai perempuan yang suka bersundal dan berzina. Perintah ini Tuhan maksudkan untuk menggambarkan cintanya kepada bangsa Israel. Supaya mereka mengerti, bahwa Tuhan selalu mencintai mereka, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis.
Sehingga, apabila mereka telah memahami cinta kasih Tuhan, pemahaman itu akan menuntun mereka kembali kepadanya. Tetapi, apabila mereka masih berpaling dari Tuhan, maka Ia akan diam, dan tidak melakukan apa-apa terhadap umat-Nya, sampai mereka benar-benar berpaling kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan hendak menyapa dan mengingatkan kita, bahwa Dia sangat mengasihi umat-Nya. Ia memiliki rancangan yang baik untuk mereka. Tetapi, apabila mereka masih berpaling daripadanya, maka pada suatu saat Ia akan bersikap diam dan tidak melakukan apa-apa terhadap mereka. Ia akan membiarkan dan tidak memperdulikan mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita berusaha mengikut Tuhan dengan setia. Marilah kita berpaling kepadanya. Jangan kita kecewakan Dia, dan jangan buat cintanya bertepuk sebelah tangan kepada kita. Sebab sesungguhnya, Ia memiliki rancangan yang baik atas hidup kita, dan Ia sangat mencintai kita. Amin.